kita harus membuktikan kepada rakyat bahwa presiden itu bukan raja. Presiden harus tunduk juga dengan hukum. Kalau dipanggil di persidangan seharusnya hadir. Dan menurut saya penjelasan dari Presiden Jokowi sangat relevan. Karena menurut saya Presiden Jokowi adalah center of gravity dari permasalahan silang sengkarut penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Saya tidak tahu bagaimana jalannya, apakah Presiden mau datang, apakah ada daya desak dari Ketua MK untuk menghadirkan Presiden, tapi saya menunggu, rakyat Indonesia menunggu. Karena sekarang ini satu-satunya harapan rakyat Indonesia untuk menegakkan kembali bangunan demokrasi di Indonesia hanya ada di MK. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kuasa hukum paslon 01 maupun 03 mengajukan Presiden Jokowi dihadirkan di persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Entah kenapa saya sangat setuju. Karena sebetulnya center of gravity permasalahan kecurangan Pilpres tahun 2024 ini ada di sosok seorang Presiden Jokowi. Ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Ada keberpihakan, ada upaya manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden, bahkan Presiden pernah mengatakan begitu plin-plan. Pernah mengatakan Presiden boleh kampanye loh di lapangan terbang Halim. Di belakangnya ada tentara-tentara, jenderal-jenderal bintang 4. Beberapa hari kemudian dia menunjukkan meskipun boleh kampanye, saya tidak kampanye. Ini jelas-jelas pembohongan publik. Karena dalam kenyataannya Presiden melakukan hal itu. Ingat di Solo Tigo. Ada jari 2 keluar dari mobil RI1. Konon jari dari ibu negara. Apakah ini nggak kampanye? Kemudian politik gentong babi yang hanya 16 juta data dari Kemensos kemudian digelembungkan sampai 50 juta sekian. Dana dari Kemensos yang cuma 70 sekian triliun digelembungkan jadi 497 triliun. Dan diberikan menjelang Pilpres, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Untuk apa? Ada keberpihakan. Apalagi kroco-kroconya Pak Jokowi, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, ini pembantunya, levelnya pembantu, bukan policy maker, tapi pembantu. Zulkifli mengatakan bansos ini dari Pak Jokowi loh, makanya pilih Gibran. Senada dan sebangun Erlangga Hartarto, sama melakukan hal yang sama, apalagi Bahlil. Keberpihakan Presiden Jokowi ini harus diberikan semacam penjelasan langsung kepada hakim-hakim MK. Karena Presiden ini tidak merasa di atas MK, tidak. Presiden tidak membawai MK. MK lembaga independen. Presiden sama dengan MK, MA, sama. Meskipun sebagai kepala negara ada perkecualian tertentu, tapi lembaga kepresidenan itu tidak membawai MK. Meskipun kita tahu Oktober tahun 2023 ada tragedi. Ketua MK itu adalah adik ipar dari Presiden. Sehingga terjadi semacam blunder keputusan nomor 90 tahun 2023 yang meloloskan Gibran.
Ini sesuatu yang harus dijelaskan. Keterlibatan langsung Presiden seperti apa? Bagaimana Presiden mengangkat PJ-PJ, kepala daerah, gubernur, bupati, dan sebagainya. Apakah ini keterkaitan atau tidak? Mengundang sekian banyak kepala desa. Ada banyak hal lagi yang harus dijelaskan Presiden di depan MK. Ini untuk menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Hukum sebagai panglima. Kita harus membuktikan kepada rakyat bahwa presiden itu bukan raja. Presiden harus tunduk juga dengan hukum. Kalau dipanggil di persidangan seharusnya hadir. Dan menurut saya penjelasan dari Presiden Jokowi sangat relevan. Karena menurut saya Presiden Jokowi adalah center of gravity dari permasalahan silang sengkarut penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Saya tidak tahu bagaimana jalannya, apakah Presiden mau datang, apakah ada daya desak dari Ketua MK untuk menghadirkan Presiden, tapi saya menunggu, rakyat Indonesia menunggu. Karena sekarang ini satu-satunya harapan rakyat Indonesia untuk menegakkan kembali bangunan demokrasi di Indonesia hanya ada di MK. Kita tidak bisa lagi mengharapkan dari DPR RI karena sudah loyo, sudah seperti ayam sayur melempem. Itu yang terjadi. Ini kekecewaan saya sebagai rakyat. Padahal dorongan rakyat baik melalui opini publik, baik melalui gerakan massa untuk menggulirkan hak angket kepada DPR sudah dilakukan, tapi hasilnya nol besar. Jadi sahabat Indonesia, ini opini saya terkait persetujuan saya, keinginan saya agar Presiden dihadirkan di sidang persengketaan Pilpres tahun 2024. Karena bagi saya harus ada jawaban yang jujur. Karena seseorang pada saat bersaksi di persidangan itu disumpah. Ada konsekuensinya kalau melakukan kebohongan. Kalau di depan wartawan kebohongan publik tidak ada sanksinya. Paling hanya sanksi sosial. Katakanlah bulan Maret, oh anak saya tidak pantas jadi wapres, baru 2 tahun, nggak logis. Beberapa bulan kemudian berubah lagi dengan narasi yang berbanding terbalik 180 derajat, tidak ada sanksi. Ini hanya sanksi sosial. Tapi kalau di depan persidangan disumpah ada sanksi pidana, sanksi hukum kalau seseorang melakukan kebohongan publik. Sekali lagi, saya berharap MK bisa menghadirkan Presiden Jokowi. Sekali lagi saya katakan, beliau adalah sumber dari segala sumber permasalahan carut marut penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Karena apa? Anaknya dipaksakan menjadi wapres dan dengan segala cara keberpihakannya terlalu kentara. Sehingga perlu dihadirkan. Perlu bersaksi, dan perlu adanya sanksi kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang melanggar aturan maupun melanggar undang-undang. Saya kira itu opini saya terkait dengan berita yang mengatakan bahwa kuasa hukum dari paslon 01, 03 menginginkan kehadiran Presiden. Saya berharap MK menyetujui dan Pak Jokowi mempunyai kebesaran hati untuk datang ke MK dan mempertanggungjawabkan apa yang harus ditanyakan oleh kuasa hukum dari paslon 01 maupun 03. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi Eskamri.